Pagi itu, matahari baru saja naik sepenuhnya di langit kota. Cahayanya menembus kaca-kaca gedung tinggi yang berjajar rapi di sepanjang jalan utama. Di salah satu sudut kota yang cukup ramai, berdiri sebuah bank besar dengan bangunan megah, dinding kaca yang bersih mengkilap, serta pintu otomatis yang terbuka dan tertutup tanpa henti sejak pagi hari. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang mengenakan jas rapi, ada yang membawa map berisi dokumen penting, ada pula ibu-ibu muda yang menggandeng anaknya sambil sesekali mengecek ponsel. Semua terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Wajah mereka menunjukkan keseriusan, seolah setiap detik di tempat itu sangat berarti. Di dalam bank, suasana terasa sejuk oleh pendingin ruangan. Aroma khas ruangan bersih bercampur dengan wangi parfum para nasabah. Lantai marmer yang licin memantulkan bayangan setiap orang yang berjalan. Di sisi kanan, deretan kursi tunggu sudah mulai terisi. Beberapa orang duduk sambil menatap layar nomor antrian, sebagian lainnya berbincang pelan. Di sisi kiri, terdapat beberapa meja customer service dan teller yang sibuk melayani nasabah. Suara mesin hitung uang, ketukan keyboard, serta percakapan formal terdengar saling bersahutan. Nomor antrian A17, silahkan ke loket 3. Suara mesin antrian terdengar jelas. Seorang pria paruh baya segera berdiri dan berjalan menuju loket yang dituju. Semua tampak berjalan seperti biasa. Hingga kemudian, pintu otomatis bank itu terbuka lagi. Namun kali ini, orang yang masuk membuat suasana sedikit berubah. Seorang ibu tua berdiri di depan pintu. Langkahnya pelan, sangat pelan. Seolah setiap langkah membutuhkan tenaga ekstra. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Rambutnya yang sudah memutih tidak tersisir rapi, sebagian terurai begitu saja tertiup angin dari luar. Pakaiannya jauh dari kata layak untuk tempat seperti itu. Ia mengenakan baju lusuh berwarna coklat yang sudah pudar. Di beberapa bagian, terlihat tambalan kain dengan warna yang tidak serasi. Rok panjangnya juga sudah terlihat usang, bahkan sedikit robek di bagian bawah. Sendal jepit yang dipakainya tampak tipis dan hampir putus di salah satu sisi. Ia membawa sebuah tas kecil dari kain yang warnanya sudah tidak jelas lagi karena terlalu lama dipakai. Begitu ia melangkah masuk, beberapa orang langsung memperhatikannya. Tatapan-tatapan itu muncul secara spontan, bukan tatapan ramah, melainkan penuh tanda tanya, bahkan ada yang disertai rasa tidak suka. Seorang wanita muda yang duduk di kursi tunggu langsung berbisik pada temannya. Dia mau ngapain ke sini ya? Temannya hanya mengangkat bahu, tapi matanya tetap mengikuti gerak ibu tua itu. Seorang pria berpakaian rapi bahkan sedikit menggeser tasnya menjauh, seolah khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu juga sempat memperhatikan. Ia tidak langsung bertindak, tapi jelas terlihat ragu. Ibu tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri sebentar, melihat sekeliling. Matanya yang sudah mulai sayu itu mengamati ruangan dengan pelan, seolah mencoba memastikan bahwa ia berada di tempat yang benar. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah masuk lebih jauh. Langkahnya tetap pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya seperti membawa cerita panjang yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Namun bagi orang-orang yang melihatnya, yang terlihat hanyalah seorang wanita tua dengan penampilan seperti gelandangan. Tidak lebih. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah itu. Ibu tua itu berjalan melewati deretan kursi tunggu. Beberapa orang secara tidak sadar mengangkat kaki mereka, seolah memberi jalan, tapi dengan ekspresi yang kurang nyaman. Seorang anak kecil pun menatapnya lama, lalu bertanya pada ibunya dengan suara polos. "Ma, itu nenek siapa?" Ibunya langsung menutup mulut anaknya pelan. "Sst, jangan keras-keras." Namun ibu tua itu sepertinya mendengar. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang tipis tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak tersinggung, seolah sudah terbiasa. Ia terus berjalan menuju meja antrian. Tangannya yang keriput meraih kertas nomor antrian dengan hati-hati. Jarinya sedikit gemetar saat menekan tombol. Mesin itu mengeluarkan secerik kertas kecil. Ia menatap nomor itu cukup lama, seperti memastikan ia tidak salah melihat.
Kemudian ia berjalan menuju kursi kosong di sudut ruangan. Ia duduk dengan perlahan. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal berharga yang ia miliki. Waktu berjalan, nomor antrian terus dipanggil. Namun perhatian beberapa orang masih tertuju padanya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Kayaknya dia salah tempat deh. Iya, masa orang kayak gitu punya urusan di bank? Mungkin mau minta bantuan. Komentar-komentar itu terdengar pelan, tapi cukup jelas. Ibu tua itu tetap diam. Ia tidak menoleh. Ia hanya melihat lurus ke depan. Sesekali ia melihat nomor antrian di tangannya, lalu melihat layar besar di depan. Wajahnya tenang. Tidak ada tanda-tanda gugup. Tidak ada tanda-tanda bingung. Seolah ia tahu persis apa yang ia lakukan. Beberapa menit kemudian, nomor antriannya semakin mendekati. Seorang teller wanita di salah satu loket terlihat sesekali melirik ke arahnya. Ekspresinya sulit ditebak, antara heran dan curiga. Petugas keamanan akhirnya berjalan mendekat, perlahan. "Bu," katanya dengan nada hati-hati. Ibu tua itu menoleh. "Iya, Nak." "Sini ada keperluan apa ya, Bu?" tanyanya. Nada suaranya sopan, tapi jelas ada keraguan. Ibu tua itu tersenyum kecil. "Mau ambil uang?" jawabnya singkat. Petugas itu sedikit terdiam. Ia mengangguk pelan. "Oh, ya sudah Bu, silahkan tunggu nomor antriannya dipanggil." Ia kembali ke posisinya, tapi kini matanya sesekali masih memperhatikan ibu itu. Waktu terus berjalan. Akhirnya, "Nomor antrian A23, silahkan ke loket 2. Ibu tua itu melihat kertas di tangannya. Nomornya sama. Ia perlahan berdiri. Tangannya sedikit bergemetar saat memegang tasnya. Ia berjalan menuju loket yang dituju. Setiap langkahnya terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Bukan karena ragu, tapi karena usia. Saat ia sampai di depan loket, teller wanita yang tadi memperhatikannya kini berhadapan langsung dengannya. Teller itu sempat terdiam sesaat. Ia mencoba tetap profesional, meskipun ekspresi wajahnya tidak sepenuhnya bisa menyembunyikan rasa terkejut. "Selamat pagi, Bu," katanya. Ibu tua itu mengangguk pelan. "Pagi?" Suasana di sekitar seolah melambat. Beberapa orang masih memperhatikan, tanpa ada yang tahu, kalau pertemuan sederhana di pagi itu akan menjadi awal dari kejadian yang tidak. Suasana di dalam bank masih sama seperti sebelumnya. Ramai, teratur, dan penuh dengan aktivitas. Namun entah mengapa, sejak ibu tua itu berdiri di depan loket 2, ada perubahan kecil yang terasa. Bukan perubahan besar, bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Teller wanita yang berada di balik meja itu mencoba tetap tersenyum. Namanya Rina, seorang pegawai yang sudah bekerja di bank itu selama hampir 3 tahun. Ia dikenal cukup ramah, cepat dalam bekerja, dan jarang melakukan kesalahan. Namun kali ini, senyumnya terasa berbeda. Agak kaku, agak dipaksakan. Tatapannya sesekali turun, memperhatikan penampilan ibu tua di depannya. Baju lusuh, tangan keriput, tas kecil yang terlihat seperti tidak berharga. Dalam pikirannya, muncul banyak pertanyaan. Apa benar dia mau ambil uang? Apa dia punya rekening di sini? Jangan-jangan nanti malah bikin masalah. Namun sebagai teller profesional, ia tetap harus melayani. "Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu?" ucapnya dengan nada yang berusaha terdengar hangat. Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia membuka tas kainnya perlahan. Gerakannya hati-hati, seolah takut sesuatu di dalamnya rusak atau jatuh. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan. Buku itu terlihat sangat lama. Sampulnya sudah pudar. Sudut-sudutnya terlipat, dan beberapa halaman di dalamnya bahkan terlihat sedikit menguning. Ia meletakkannya di atas meja teller. "Saya mau ambil uang," katanya pelan. Rina menatap buku tabungan itu. Sekilas saja ia sudah bisa menilai bahwa buku itu bukan tipe nasabah prioritas. Bahkan mungkin jarang dipakai. Ia mengambil buku itu dengan 2 jari. Seolah tanpa sadar ingin menjaga jarak. "Baik Bu, sebelumnya boleh saya minta KTP atau identitasnya?" tanyanya.
Ibu tua itu mengangguk. Ia kembali membuka tasnya. Kali ini lebih lama. Tangannya sedikit gemetar saat mencari sesuatu di dalam. Beberapa detik berlalu. Suasana di sekitar mulai terasa sedikit canggung. Orang-orang yang duduk tidak lagi sekedar melirik, tapi benar-benar memperhatikan. Akhirnya, ibu itu mengeluarkan sebuah KTP. KTP itu juga sudah terlihat usang, namun masih terbaca dengan jelas. Rina mengambilnya, lalu mulai memasukkan data ke dalam sistem. Ketikan keyboard terdengar cepat. Namun sesekali, Rina melirik lagi ke arah ibu tua itu. Ada rasa tidak yakin. Bukan karena data yang salah, tapi karena penampilan di depannya tidak sesuai dengan bayangan seorang nasabah bank pada umumnya. "Baik Bu, datanya sudah masuk," katanya setelah beberapa saat. Ia menarik napas kecil. "Sekarang, Ibu mau melakukan transaksi apa ya?" Tanyanya kali ini lebih formal. Ibu tua itu menatapnya. Tatapannya tenang, tidak gugup, tidak ragu. "Saya mau ambil uang," ulangnya. Rina mengangguk. "Berapa jumlah yang ingin diambil, Bu?" Pertanyaan itu keluar dengan nada standar, seperti yang biasa ia ucapkan ratusan kali setiap hari. Namun jawaban yang datang setelahnya, sama sekali tidak biasa. 2 miliar. Waktu seolah berhenti sesaat. Rina tidak langsung bereaksi. Tangannya yang berada di atas keyboard terdiam. Matanya menatap ibu tua itu, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. "Maaf Bu, bisa diulang?" Ibu tua itu tetap tenang. 2 miliar. Suara itu tidak keras, tidak menekan, tapi cukup jelas. Dan cukup untuk membuat jantung Rina berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah. Dalam pikirannya, satu hal langsung muncul. Tidak mungkin. Ia mencoba tersenyum, tapi kali ini benar-benar sulit. "Bu, maksudnya 2 juta mungkin?" Tanyanya hati-hati. Beberapa orang di belakang mulai memperhatikan lebih serius. Seorang pria bahkan sedikit memiringkan tubuhnya agar bisa mendengar lebih jelas. Ibu itu menggeleng pelan. 2 miliar. Ulangnya. Kali ini tidak ada keraguan dalam suaranya. Rina mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke arah rekan di sebelahnya. Rekannya juga terlihat bingung. Situasi mulai berubah. Yang tadinya hanya rasa penasaran, kini mulai menjadi perhatian serius. Rina kembali menatap layar komputer. Tangannya mulai bergerak, memasukkan nomor rekening dari buku tabungan itu. Awalnya ia hanya ingin memastikan, hanya untuk membuktikan bahwa ini semua salah paham. Namun, beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Matanya membesar. Jari-jarinya berhenti mengetik. Ia menatap layar dengan lebih dekat, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saldo yang muncul di layar, jauh. Sangat jauh dari yang ia bayangkan. Lebih dari 2 miliar. Bahkan lebih. Nafasnya tertahan. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap layar itu beberapa detik lagi, memastikan bahwa ini bukan kesalahan sistem. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap ibu tua itu. Pertama kalinya, tatapannya berubah. Bukan lagi meremehkan, bukan lagi curiga, tapi terkejut dan bingung. Di belakangnya, rekan kerjanya mulai bertanya pelan. "Kenapa, Rin?" Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya berbisik, hampir tidak terdengar. "Saldonya? Kenapa?" Rina menelan ludah. "Besar banget." Rekannya langsung mendekat sedikit, mencoba melihat layar. Dan saat ia melihatnya, ekspresinya ikut berubah. "Serius?" bisiknya. Rina hanya mengangguk pelan. Sementara itu, ibu tua di depan mereka tetap berdiri dengan tenang. Seolah semua ini bukan hal besar. Seolah ini hanya transaksi biasa. Padahal, bagi semua orang di ruangan itu, ini bukan sesuatu yang biasa sama sekali. Rina akhirnya menarik nafas dalam. Ia mencoba mengontrol dirinya. "Baik Bu," katanya pelan. Kali ini dengan nada yang jauh lebih hati-hati. "Kami akan proses dulu ya." Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal. Hari itu tidak akan berjalan seperti hari-hari biasa. Dan ibu tua yang berdiri. Suasana di dalam bank yang tadinya hanya dipenuhi rasa penasaran, kini berubah menjadi tegang. Tidak ada yang benar-benar berbicara keras,
Tetapi semua orang seperti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di balik meja loket 2, Rina masih menatap layar komputernya. Angka yang tertera di sana seakan terus berputar di pikirannya. Saldo itu nyata, bukan kesalahan, bukan mimpi, bukan juga sistem error. Jumlahnya benar-benar ada. Namun, justru itulah yang membuatnya semakin bingung. Matanya perlahan kembali menatap ibu tua yang berdiri di depannya. Penampilan lusuh itu sama sekali tidak mencerminkan seseorang dengan uang miliaran rupiah. Bahkan sulit dipercaya bahwa ibu itu memiliki rekening bank, apalagi dengan saldo sebesar itu. Di dalam hatinya muncul perasaan yang bercampur, antara ragu, takut salah, dan juga sedikit gengsi. Ia tidak ingin terlihat bodoh jika ternyata ini hanya kesalahpahaman. Namun di sisi lain, data di layar tidak bisa dibohongi. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menata kata-katanya dengan hati-hati. Bu, ucapnya pelan. Ibu tua itu mengangkat wajahnya. Iya, Nak? Nada suaranya tetap tenang, tidak berubah sedikit pun sejak awal. Hal itu justru membuat Rina semakin tidak nyaman. Untuk penarikan dalam jumlah besar seperti ini, Rina berhenti sejenak, memilih kata yang tepat. Biasanya ada prosedur khusus, Bu. Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan mata yang dalam, seolah mencoba membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi. Prosedur seperti apa? Tanyanya pelan. Rina sedikit gugup. Biasanya harus ada pemberitahuan sebelumnya, Bu, dan juga perlu persetujuan dari atasan. Jawaban itu terdengar formal, namun di balik itu ada maksud lain yang tidak diucapkan. Keraguan, ketidakpercayaan. Ibu tua itu mengangguk pelan. Oh, begitu. Ia tidak terlihat marah, tidak juga tersinggung, namun justru ketenangan itu membuat suasana semakin berat. Di belakang, beberapa nasabah mulai berbisik. Ditolak ya? Pasti deh, masa 2 miliar? Kayaknya dia cuma ngarang. Bisikan itu terdengar samar, tapi cukup untuk membuat Rina semakin tertekan. Ia merasa sedang menjadi pusat perhatian, dan situasi ini mulai di luar kendalinya. Rina kembali menatap layar. Ia tahu saldo itu ada. Ia tahu ibu ini tidak berbohong, tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuatnya sulit untuk langsung memproses permintaan itu. Akhirnya ia mengambil keputusan. Maaf, Bu, katanya lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas, namun tetap sopan. Untuk saat ini kami belum bisa memproses penarikan tersebut. Kalimat itu jatuh seperti beban berat di udara. Ibu tua itu terdiam. Cukup lama, untuk membuat suasana semakin hening. Kenapa? Tanyanya pelan. Sederhana, tapi langsung menusuk. Rina menelan ludah. Ia tidak punya jawaban yang benar-benar jujur. Karena alasan sebenarnya bukan karena sistem, bukan karena prosedur semata, tapi karena ia tidak percaya. Karena ini jumlah yang sangat besar, Bu, jawab Rina akhirnya. Ibu tua itu masih menatapnya. Dan, lanjutnya. Pertanyaan itu membuat Rina semakin terpojok. Ia mencoba mencari alasan lain. Kami perlu memastikan dulu, Bu, demi keamanan. Ibu tua itu sedikit mengangguk. Namun kali ini, ekspresinya berubah sedikit. Bukan marah, bukan kecewa secara terang-terangan, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang seperti luka lama yang kembali terbuka. Jadi kamu tidak percaya? Tanyanya pelan. Kalimat itu membuat Rina terdiam. Ia tidak langsung menjawab, karena jawaban jujurnya adalah iya. Namun ia tidak bisa mengatakannya. Suasana semakin sunyi. Beberapa orang bahkan berhenti berpura-pura sibuk. Mereka benar-benar memperhatikan. Ibu tua itu perlahan menarik buku tabungannya kembali ke arahnya. Gerakannya tetap tenang, namun kali ini terasa lebih berat. Sudah biasa, gumamnya pelan. Rina sedikit mengkerenyit. Maaf, Bu, maksudnya? Ibu tua itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan karena bahagia. Sudah biasa orang tidak percaya, hanya karena melihat luar saja. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti tamparan. Tidak hanya untuk Rina,
tapi untuk semua orang yang mendengarnya. Beberapa nasabah mulai saling pandang. Ada yang merasa tidak enak, ada yang tetap diam, ada juga yang masih belum peduli. Rina merasakan sesuatu di dadanya, tidak nyaman, seperti rasa bersalah yang perlahan muncul. Namun egonya masih menahan. Ia mencoba tetap pada posisinya. "Maaf Bu, kami hanya mengikuti prosedur." Ibu tua itu mengangguk lagi. "Kalau begitu, panggil saja yang bisa memastikan." Nada suaranya tetap tenang, tapi kali ini ada ketegasan. Rina sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ibu tua itu akan berkata seperti itu. Biasanya orang dengan kondisi seperti itu akan menyerah atau marah. Tapi ibu ini tidak. Ia justru terlihat semakin kuat. Akhirnya Rina mengangguk. "Baik Bu, saya akan panggil supervisor." Ia berdiri dari kursinya. Langkahnya sedikit cepat, menandakan bahwa ia juga ingin segera keluar dari situasi itu. Sementara itu, ibu tua tetap berdiri di tempatnya. Sendirian, di tengah ruangan yang penuh orang, tapi terasa jauh. Tatapan masih mengarah kepadanya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Bukan hanya meremehkan, tapi juga penasaran. Siapa sebenarnya ibu tua ini? Bagaimana mungkin seseorang dengan penampilan seperti itu memiliki uang sebanyak itu? Dan mengapa ia tetap setenang itu saat diperlakukan seperti ini? Beberapa menit kemudian, Rina kembali bersama seorang pria berpakaian rapi. Supervisor. Wajahnya serius. Matanya langsung tertuju pada ibu tua itu. Dan dari sinilah, cerita yang sebenarnya akan mulai berubah arah. Langkah kaki pria itu terdengar tegas saat mendekati loket 2. Sepatu hitamnya mengilap, pakaiannya rapi, dan wajahnya menunjukkan wibawa seorang atasan yang terbiasa mengambil keputusan. Namanya Pak Ardi, supervisor di bank tersebut. Ia sudah bekerja lebih dari 10 tahun, dikenal disiplin, teliti, dan jarang sekali melakukan kesalahan dalam menilai situasi. Namun kali ini, begitu matanya tertuju pada sosok ibu tua di depan loket, ia sempat berhenti sejenak. Tatapannya cepat menilai, dari ujung kepala hingga kaki. Baju lusuh, rambut tidak terawat, sandal hampir putus, tas kain kecil yang tampak tidak berharga. Dalam hitungan detik, kesan pertama terbentuk, dan kesan itu tidak baik. Namun, ia tetap menjaga sikap profesionalnya. "Selamat pagi, Bu," ucapnya dengan suara tenang. Ibu tua itu menoleh. "Pagi." Suara yang pelan, tapi tetap terdengar jelas. Pak Ardi melirik ke arah Rina. "Ini yang tadi kamu bilang," tanyanya pelan. Rina mengangguk. "Iya, Pak. Beliau mau tarik uang 2 miliar. Pak Ardi kembali menatap ibu itu. Kali ini lebih serius, lebih dalam. Seolah mencoba mencari sesuatu yang tersembunyi. "Benar, Bu? Ibu ingin menarik uang sebesar 2 miliar? Tanyanya. Ibu tua itu mengangguk tanpa ragu. "Iya." Jawaban singkat, tanpa penjelasan panjang, tanpa nada meyakinkan. Namun justru karena itu, terasa sangat yakin. Pak Ardi menarik nafas kecil. Ia tidak langsung menolak, tapi juga tidak langsung percaya. "Baik, Bu, boleh saya lihat buku tabungannya?" Ibu tua itu menyerahkan buku tersebut. Pak Ardi menerimanya, kali ini dengan cara yang sedikit lebih hati-hati dibanding Rina sebelumnya. Ia membuka halaman demi halaman, melihat riwayat transaksi, melihat nama pemilik rekening. Semuanya terlihat normal, tidak ada yang aneh. Namun tetap saja, pikirannya belum sepenuhnya menerima. Ia kemudian memberi isyarat pada Rina. "Tolong tampilkan datanya," katanya. Rina segera memutar layar sedikit agar Pak Ardi bisa melihat. Beberapa detik kemudian, ekspresi Pak Ardi berubah. Alisnya sedikit terangkat. Matanya menyipit. Ia mendekatkan wajahnya ke layar. Memastikan, menghitung ulang dalam pikirannya. Saldo itu? Benar. Lebih dari 2 miliar. Tidak kurang, tidak salah. Sebuah keheningan singkat terjadi. Rina menunggu reaksi atasannya. Beberapa pegawai lain mulai melirik diam-diam. Nasabah yang sejak tadi memperhatikan kini semakin penasaran. Pak Ardi berdiri tegak kembali. Ia mengembalikan pandangannya ke ibu tua itu. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi sekadar menilai penampilan. Ada sesuatu yang lain. Keraguan yang bercampur dengan kehati-hatian. "Bu," katanya perlahan, "untuk penarikan sebesar ini, biasanya kami perlu memastikan beberapa hal terlebih dahulu." Nada suaranya tenang,
lebih terkontrol dibanding Rina sebelumnya. Tapi tetap saja, ada jarak. Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Ardi. "Memastikan apa?" tanyanya. Pertanyaan sederhana, tapi langsung ke inti. Pak Ardi terdiam sejenak. Ia tidak bisa langsung mengatakan bahwa ia meragukan ibu ini. Itu akan terdengar tidak sopan. Namun ia juga tidak sepenuhnya percaya begitu saja. "Baik Bu, kami hanya ingin memastikan keamanan dana Ibu," jawabnya akhirnya. "Karena jumlahnya besar." Ibu tua itu mengangguk pelan. "Uang itu milik saya." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang, tanpa emosi, tanpa tekanan. Namun justru terasa sangat kuat. Pak Ardi memperhatikan wajahnya. Tidak ada tanda-tanda gugup, tidak ada tanda-tanda berbohong. Semua terlihat sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu sebesar ini. Di belakang, bisik-bisik mulai terdengar lagi. "Seriusan itu uangnya dia? Gak masuk akal." Jangan-jangan, kali ini nada suara mereka lebih pelan, seolah tidak ingin terdengar. Tapi tetap saja, suasana terasa semakin berat. Pak Ardi melirik sekeliling. Ia sadar situasi ini mulai menarik perhatian banyak orang, dan itu tidak baik untuk citra bank. Ia harus mengambil keputusan. Namun keputusan itu tidak mudah. Jika ia menolak, dan ternyata ibu ini benar, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Tapi jika ia langsung mengizinkan, dan ternyata ada sesuatu yang tidak beres, resikonya juga besar. Ia kembali menatap ibu tua itu. "Bu, apakah ibu pernah melakukan penarikan dalam jumlah besar sebelumnya?" Ibu itu menggeleng. "Belum." "Apakah ada pemberitahuan sebelumnya ke pihak bank?" "Tidak." Jawaban yang jujur. Terlalu jujur, dan justru membuat situasi semakin rumit. Pak Ardi menghela nafas kecil. Ia mulai merasa terjebak. Rina berdiri di sampingnya, menunggu arahan. Sementara ibu tua itu tetap berdiri dengan tenang, seolah waktu tidak berpengaruh padanya. Akhirnya, Pak Ardi mengambil keputusan sementara. "Begini saja Bu," katanya dengan nada lebih tegas. "Kami tidak bisa langsung memproses penarikan ini sekarang." Kalimat itu kembali jatuh seperti beban berat. Beberapa orang langsung saling pandang. Ibu tua itu tidak bergerak, tidak marah, tidak terkejut, hanya diam. "Kenapa?" tanyanya lagi. Nada suaranya masih sama, tenang. Namun kali ini terasa lebih dalam. Pak Ardi mencoba tetap tenang. "Kami butuh waktu untuk verifikasi, Bu. Ini prosedur standar." Ibu tua itu menatap Pak Ardi lama, sangat lama, seolah mencoba melihat sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. "Prosedur atau tidak percaya?" tanyanya. Pertanyaan itu langsung membuat suasana membeku. Rina menunduk, Pak Ardi terdiam. Tidak ada yang menjawab, karena semua tahu jawabannya. Namun tidak ada yang berani mengatakannya. Beberapa detik berlalu, ibu tua itu menarik nafas pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. "Ternyata masih sama." Pak Ardi sedikit mengkernyit. "Maksud ibu?" Ibu itu tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Orang melihat dari luar, lalu memutuskan segalanya. Kali ini, tidak ada yang bisa membantah. Suasana benar-benar sunyi, bahkan suara mesin antrian pun terasa jauh. Pak Ardi mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan karena situasi, tapi karena kata-kata itu. Namun ia tetap harus menjalankan perannya. "Bu, kami hanya ingin memastikan semuanya aman, Bu," katanya lagi. Ibu tua itu mengangguk pelan. "Baik." Satu kata, tapi mengandung banyak hal. Ia kemudian menarik kembali buku tabungannya, memasukkannya ke dalam tas kecilnya dengan hati-hati. Gerakannya pelan, namun kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang ikut tersimpan di dalamnya, sesuatu yang tidak terlihat. Ia lalu berdiri tegak kembali, menatap Pak Ardi dan Rina secara bergantian. "Kalau begitu, saya tunggu." Pak Ardi sedikit terkejut. "Tunggu, Bu?" "Iya, sampai kalian percaya." Kalimat itu sederhana, namun menghentak. Tidak ada nada marah, tidak ada ancaman, hanya ketegasan dan keyakinan. Beberapa orang mulai benar-benar terdiam. Situasi ini sudah bukan sekadar transaksi biasa. Ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin akan mengubah banyak hal. Pak Ardi menatap ibu tua itu. Untuk pertama kalinya, jam dinding di dalam bank menunjukkan pukul 10 pagi. Namun, suasana terasa seperti sudah siang yang panjang dan melelahkan. Semua orang masih berada di tempatnya, tetapi fokus mereka tidak lagi pada urusan masing-masing.
Perhatian kini terpusat pada satu titik. Loket 2. Tempat di mana seorang ibu tua berdiri dengan tenang, membawa sebuah permintaan yang mengguncang seluruh ruangan. 2 miliar. Angka itu terus terngiang di kepala siapapun yang mendengarnya. Pak Ardi berdiri dengan wajah serius. Rina di sampingnya tampak gelisah. Beberapa pegawai lain mulai berbisik satu sama lain, mencoba memahami situasi yang tidak biasa ini. Sementara itu, ibu tua itu tetap berdiri. Tidak berpindah. Tidak gelisah. Ia hanya memegang tas kecilnya dengan kedua tangan, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Pak Ardi akhirnya mengambil keputusan. "Rina," katanya pelan, "kita cek lebih detail." Rina mengangguk cepat. Ia kembali duduk di kursinya dan mulai mengetik lebih serius. Kali ini bukan sekedar melihat saldo, tetapi membuka riwayat transaksi, data pembukaan rekening, hingga informasi lama yang jarang sekali diperiksa. Layar komputer menampilkan berbagai data, tanggal demi tanggal, angka demi angka, dan semakin lama mereka melihat, semakin aneh rasanya. "Pak," bisik Rina pelan. Pak Ardi mendekat. "Apa?" Rina menunjuk layar. "Ini rekening lama sekali, hampir 20 tahun. Pak Ardi memperhatikan. Benar, rekening itu dibuka sejak lama, jauh sebelum banyak pegawai di bank itu bekerja. "Lanjut," katanya. Rina menggulir data. "Transaksinya juga kecil-kecil, Pak." "Seperti apa?" "Setoran rutin, tapi jumlahnya tidak besar. Kadang 100.000, kadang 500.000, tapi konsisten." Pak Ardi mulai memperhatikan dengan lebih serius. "Itu selama bertahun-tahun?" tanyanya. Rina mengangguk. "Iya, Pak, hampir setiap bulan." Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Beberapa pegawai lain mulai mendekat, pura-pura merapikan berkas, padahal jelas ingin ikut melihat. "Terus, yang besar dari mana?" tanya salah satu pegawai pelan. Rina menggulir lagi. Lalu, tangannya berhenti. "Pak," suaranya berubah. Pak Ardi langsung fokus. "Apalagi?" Rina menelan ludah. "Ada transfer besar, beberapa kali." "Berapa?" Rina ragu sejenak sebelum menjawab. "Ratusan juta, bahkan ada yang lebih dari 1 miliar. Pak Ardi langsung menatap layar. Matanya menyipit. "Dari siapa?" Rina membuka detail transaksi. Nama pengirim muncul. Namun ekspresi Rina justru semakin bingung. "Ini perusahaan, Pak." "Perusahaan apa?" Rina membaca pelan. "PT Sinar Harapan Sejahtera." Pak Ardi langsung terdiam. Nama itu tidak asing. Salah satu perusahaan besar di kota itu, bahkan termasuk perusahaan yang cukup berpengaruh. Beberapa pegawai lain ikut terdiam. Mereka juga mengenal nama itu. "Kenapa perusahaan sebesar itu transfer ke rekening ini?" bisik seseorang. Tidak ada yang jawab, karena tidak ada yang tahu. Pak Ardi kembali menatap ibu tua itu. Kali ini, tatapannya berbeda. Bukan lagi sekedar ragu, tapi mulai serius, mulai penuh pertanyaan. "Ibu," katanya pelan. Ibu tua itu menoleh. "Iya? Boleh kami tahu apakah ibu mengenal perusahaan ini?" tanyanya sambil menunjuk layar. Ibu itu melihat sekilas, lalu mengangguk pelan. "Iya." Jawaban singkat, tapi cukup untuk membuat semua orang semakin penasaran. "Dalam hubungan apa, Bu?" tanya Pak Ardi lagi. Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas pelan, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. "Dulu saya bekerja di sana," katanya. Semua langsung terdiam. Bekerja? Di perusahaan sebesar itu? Dengan penampilan seperti ini? Rina saling pandang dengan rekan di sebelahnya. Tidak ada yang berani bicara. "Sebagai apa, Bu?" tanya Pak Ardi. Ibu itu menyenyum kecil. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Ada sedikit kenangan di dalamnya. "Saya mulai dari kecil, dari nol." Pak Ardi menunggu. Semua orang menunggu. Tapi lama-lama berkembang, sedikit demi sedikit. Rina mengkernyit. "Maksud ibu?" Ibu tua itu menatap lurus ke depan. "Perusahaan itu dulu bukan siapa-siapa." Suasana langsung berubah. Kalimat itu terasa aneh, sangat aneh. Karena semua orang tahu, perusahaan itu sekarang besar, sangat besar.
Lalu, tanya Pak Ardi. Ibu itu menghela nafas pelan. Dulu, itu usaha keluarga. Semua berbeku. Rina hampir tidak berkedip. Pak Ardi menatapnya tajam. Usaha keluarga ibu? Tanyanya memastikan. Ibu tua itu mengangguk. Iya. Detik itu, sesuatu berubah. Bukan hanya suasana, tapi juga cara semua orang melihatnya. Bukan lagi sekedar ibu tua berpakaian lusuh, tapi seseorang yang mungkin memiliki masa lalu besar yang belum mereka pahami. Lalu, kenapa? Rina tidak menyelesaikan kalimatnya, namun semua tahu maksudnya. Kenapa sekarang seperti ini? Ibu tua itu menyenyum kecil, namun kali ini ada rasa sedih di dalamnya. Waktu berjalan, banyak hal berubah. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Pak Ardi kini benar-benar kehilangan pegangan. Cerita ini tidak sesuai dengan logika awalnya, tidak sesuai dengan penilaian pertamanya. Ia kembali melihat layar. Angka itu masih sama, saldo miliaran, riwayat transaksi yang masuk akal, semuanya valid. Dan ibu di depannya bukan orang sembarangan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah salah menilai. Sementara itu di sekitar mereka, orang-orang yang tadi berbisik kini mulai diam. Tatapan mereka berubah, dari meremehkan menjadi penasaran, dan sedikit malu. Ibu tua itu tetap berdiri dengan tenang, seolah semua ini bukan hal besar. Padahal tanpa ia sadari, kehadirannya telah mengguncang banyak pikiran. Dan ini baru awal dari kebenaran yang sebenarnya. Masih ada cerita yang belum terungkap, masih ada alasan yang belum terjawab. Dan ketika semuanya nanti terbuka, tidak hanya satu atau dua orang yang akan terkejut, tapi semua orang di ruangan itu, tanpa terkecuali. Suasana di dalam bank masih dipenuhi keheningan yang berat. Semua orang seperti menunggu kelanjutan dari cerita yang belum selesai. Udara terasa berbeda, bukan lagi sekadar ruang transaksi, tapi seperti tempat di mana sebuah rahasia lama perlahan terbuka. Pak Ardi berdiri dengan wajah serius, sementara Rina masih duduk di depan komputer dengan mata yang sesekali melirik ke arah ibu tua itu. Ibu tua itu sendiri tetap tenang, seolah apa yang baru saja ia katakan bukan sesuatu yang mengejutkan. Padahal bagi semua orang di ruangan itu, ucapan tersebut mengubah segalanya. Usaha keluarga. Kalimat itu terus terngiang di kepala mereka. Pak Ardi akhirnya angkat bicara lagi. Bu, kalau boleh tahu, katanya pelan, perusahaan itu sekarang sudah sangat besar. Apakah ibu masih memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut? Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai sejenak, seolah sedang melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Kenangan yang perlahan muncul kembali. Dulu, katanya pelan, itu dimulai dari warung kecil. Semua langsung terdiam. Rina bahkan berhenti mengetik. Pak Ardi fokus mendengarkan. Warung? Ulangnya pelan. Ibu itu mengangguk. Iya, hanya warung sederhana. Jual sembako di pinggir jalan. Suasana semakin hening. Sulit membayangkan perusahaan besar yang mereka kenal sekarang berasal dari warung kecil. Tapi saya tidak sendiri, lanjut ibu itu. Ada suami saya. Nada suaranya berubah sedikit, lebih lembut, lebih dalam. Seperti seseorang yang sedang mengingat orang yang sangat berarti. Suami saya orang yang sangat pekerja keras, katanya. Dia tidak pernah menyerah, walaupun kami sering tidak punya apa-apa. Beberapa pegawai mulai saling pandang. Cerita ini mulai terasa nyata, bukan lagi sekadar angka di layar. Tiap hari kami bangun sebelum subuh, katanya. Menyiapkan barang, membuka warung, melayani pelanggan. Ia tersenyum kecil. Kadang untung, kadang tidak. Tapi kami tidak pernah berhenti. Rina merasakan sesuatu di dadanya. Cerita itu sederhana, tapi terasa berat. Pak Ardi juga mulai berubah. Tatapannya tidak lagi tajam, lebih mendengarkan. Lalu, bagaimana bisa berkembang, Bu? Tanyanya. Ibu itu menarik napas pelan. Sedikit demi sedikit, jawabnya. Kami menabung, menambah barang, pelanggan semakin banyak. Lalu kami buka toko kecil. Ia berhenti sejenak. Setelah itu,
toko jadi lebih besar, lalu jadi gudang, lalu jadi perusahaan. Setiap kalimat diucapkan dengan pelan, namun terasa jelas, seperti perjalanan panjang yang tidak mudah. Nama perusahaan itu dari nama anak saya, lanjut ia. Semua langsung fokus. Anak? Tanya Rina tanpa sadar. Ibu tua itu mengangguk. Iya, kami punya satu anak laki-laki. Senyumnya muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Lebih hangat. Dia pintar, rajin, dan sangat menyayangi kami. Suasana menjadi lebih tenang, seolah semua orang ikut masuk ke dalam cerita itu. Waktu dia besar, dia ikut membantu usaha kami. Lanjutnya, dia yang membuat semuanya berkembang lebih cepat. Pak Ardi mengangguk pelan. Kini semuanya mulai masuk akal. Perusahaan besar, transfer uang, rekening lama. Semua terhubung. Tapi suara ibu itu tiba-tiba berubah. Lebih pelan, lebih berat. Satu kata itu cukup untuk membuat suasana kembali tegang. Semua tahu, akan ada sesuatu yang tidak baik setelah ini. Ada apa, Bu? Tanya Pak Ardi dengan hati-hati. Ibu tua itu menunduk. Tangannya menggenggam tas kecilnya lebih erat. Suami saya meninggal duluan, katanya. Sunyi. Tidak ada yang berbicara. Waktu itu perusahaan kami baru mulai besar. Ia menarik napas. Tapi saya tetap lanjutkan, demi anak saya. Rina menunduk. Beberapa pegawai lain juga terlihat diam. Cerita ini mulai terasa menyentuh. Anak saya, lanjut ibu itu, menjadi segalanya bagi saya. Dia yang meneruskan semuanya. Dia yang membuat perusahaan itu jadi besar seperti sekarang. Pak Ardi perlahan mengangguk. Namun ia merasa cerita ini belum selesai dan firasatnya tidak baik. Lalu sekarang anak ibu di mana? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat ibu tua itu terdiam. Cukup lama. Lebih lama dari sebelumnya. Tangannya mulai sedikit gemetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Sudah tidak ada, jawabnya akhirnya. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa sangat berat. Seperti sesuatu yang lama dipendam. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Bahkan napas pun terasa tertahan. Rina merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Pak Ardi menunduk sedikit. Maaf, Bu, katanya pelan. Ibu itu menggeleng. Sudah lama, katanya. Tapi tetap terasa. Ia tersenyum kecil. Namun kali ini, senyum yang penuh luka. Setelah itu, saya tidak peduli lagi. Perusahaan, uang, semua. Ia menghela napas panjang. Saya serahkan semuanya ke orang-orang yang dipercaya. Pak Ardi mulai mengerti. Transfer dari perusahaan adalah bagian dari itu. Mereka masih mengirim uang ke saya. Lanjut ia. Saya tidak pernah ambil banyak, hanya seperlunya. Ia melihat ke arah buku tabungannya. Uang itu hanya tersimpan. Suasana benar-benar sunyi. Sekarang semuanya jelas. Semua potongan cerita mulai menyatu. Dan satu hal yang paling terasa adalah rasa bersalah. Rina menunduk dalam. Ia mengingat bagaimana tadi ia memandang ibu ini. Dengan ragu, dengan curiga, bahkan dengan sedikit meremehkan. Pak Ardi juga merasakan hal yang sama. Sebagai orang yang berpengalaman, ia justru gagal melihat sesuatu yang penting. Bukan angka, bukan data, tapi manusia. Ibu tua itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap mereka semua. Saya datang ke sini hanya untuk mengambil apa yang memang milik saya, katanya pelan. Tidak ada yang bisa menjawab, karena itu benar, sepenuhnya benar. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di ruangan itu menyadari satu hal yang sama, bahwa mereka telah salah. Salah menilai, salah melihat, dan mungkin sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan. Namun cerita ini belum selesai, karena keputusan masih belum diambil, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan apakah kesalahan itu bisa diperbaiki atau justru menjadi penyesalan yang lebih dalam. Suasana di dalam bank kini benar-benar berubah. Jika sebelumnya dipenuhi bisik-bisik dan tatapan merendahkan, kini yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang terasa berat di dada. Semua orang diam. Bukan karena tidak ada yang ingin berbicara, tapi karena tidak tahu harus berkata apa. Cerita yang baru saja disampaikan oleh ibu tua itu telah mengubah segalanya. Tentang warung kecil,
tentang perjuangan bersama suami, tentang anak yang menjadi harapan, lalu pergi untuk selamanya, dan tentang uang miliaran yang selama ini hanya tersimpan tanpa pernah dianggap penting olehnya. Rina berdiri di balik meja teller dengan tangan yang terasa dingin. Pikirannya berputar-putar. Ia mengingat kembali setiap detik sejak ibu itu datang. Tatapannya, nada suaranya, cara ia mengambil buku tabungan dengan ragu. Dan yang paling menusuk, cara ia sendiri memandang ibu itu. Dengan curiga, dengan ragu, bahkan dengan sedikit merendahkan. Rina menunduk dalam. Rasa malu perlahan muncul, merayap dari dalam hati. Namun ia tidak berani langsung mengangkat kepala. Di sampingnya, Pak Ardi juga terdiam. Seorang supervisor yang biasanya tegas dan penuh keputusan, kini justru kehilangan kata-kata. Ia terbiasa menghadapi angka, data, risiko. Tapi kali ini, yang ia hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, manusia, dan perasaannya. Ibu tua itu masih berdiri di depan mereka. Tenang, tidak marah, tidak menuntut. Seolah semua yang terjadi tadi hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah sering ia alami. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Pak Ardi akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu, ia tidak bisa diam lebih lama lagi. "Bu," katanya pelan. Ibu tua itu menoleh. "Iya?" Nada suaranya tetap sama. Tenang, seolah tidak ada yang berubah. Namun justru itu membuat Pak Ardi semakin merasa bersalah. Ia menelan ludah. "Maafkan kami," katanya akhirnya. Kalimat itu keluar dengan pelan, tapi tulus. Rina langsung mengangkat kepala sedikit, terkejut mendengar atasannya berbicara seperti itu. Ibu tua itu menatapnya. Beberapa detik, tanpa ekspresi marah, tanpa ekspresi kecewa, hanya diam. Kami terlalu cepat menilai," lanjut Pak Ardi. "Saya pribadi meminta maaf." Rina kini benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ia ikut berbicara. "Maafkan saya juga, Bu." Suaranya bergetar. Saya tadi..." Ia tidak bisa melanjutkan. Kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Namun semua orang tahu apa yang ingin ia katakan. Ibu tua itu memperhatikan mereka berdua. Lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum yang lembut. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, namun justru membuat dada terasa semakin sesak. Rina menunduk lagi. Air matanya hampir jatuh. Memang kebanyakan orang seperti itu. Melihat dari luar, lalu menyimpulkan. Ia tidak menyalahkan, tidak juga menyindir, hanya menyampaikan fakta. Dan itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam. Di kursi tunggu, beberapa nasabah yang tadi berbisik kini ikut menunduk. Seorang pria yang sebelumnya sempat menjauhkan tasnya, kini terlihat canggung. Seorang wanita yang tadi berkomentar pelan, kini memilih diam. Semua orang merasakan hal yang sama, malu. Namun tidak ada yang berani mengungkapkannya secara langsung. Pak Ardi kembali berbicara. "Kami akan segera memproses penarikan ibu," katanya. Kali ini tanpa ragu, tanpa syarat tambahan, tanpa alasan. Ibu tua itu mengangguk pelan. "Terima kasih." Rina segera kembali duduk. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena perasaan yang bercampur. Ia mulai memproses transaksi itu dengan lebih hati-hati. Setiap langkah diperiksa ulang, setiap angka dipastikan benar. Tidak ada lagi prasangka, yang ada hanya tanggung jawab. Beberapa pegawai lain ikut membantu. Suasana kerja berubah, lebih serius, lebih fokus, namun juga lebih sunyi. Tidak ada lagi bisikan merendahkan. Yang ada hanya kesadaran bahwa mereka baru saja belajar sesuatu yang penting, sangat penting. Sementara itu, ibu tua itu dipersilahkan duduk. Kali ini bukan di kursi biasa, tapi di kursi yang lebih nyaman. Seorang pegawai bahkan membawakan segelas air. "Silahkan, Bu." Ibu itu menerimanya. "Terima kasih." Tapi ia tidak terlihat terimpresi. Bukan karena tidak menghargai, tapi karena baginya, perlakuan seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ia sudah pernah merasakan yang jauh lebih besar,
dan juga kehilangan yang jauh lebih dalam. Ia hanya duduk dengan tenang, menunggu, seperti sejak awal. Beberapa menit berlalu, proses penarikan berjalan, namun jumlah sebesar itu tidak bisa langsung disiapkan. Butuh koordinasi, butuh persetujuan tambahan, dan mungkin butuh waktu. Pak Ardi kembali mendekati ibu itu. "Bu, untuk pencairan sebesar ini, kami perlu sedikit waktu," katanya dengan hati-hati. Ibu tua itu mengangguk. "Saya tidak terburu-buru." Jawaban itu lagi-lagi sederhana, namun terasa sangat berbeda. Seolah waktu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting baginya. Yang penting bukan uangnya, tapi mungkin sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pak Ardi sebentar duduk di depan ibu itu, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan nasabah biasa. "Bu," katanya pelan. Ibu tua itu menoleh. "Iya? Boleh saya tanya, kenapa ibu baru mengambil uang itu sekarang?" Pertanyaan itu keluar tanpa direncanakan, namun terasa penting. Ibu tua itu terdiam sejenak. Ia melihat gelas air di tangannya, lalu menatap ke depan. "Karena sekarang saya membutuhkannya." "Untuk apa, Bu?" tanya Pak Ardi. Ibu tua itu tersenyum kecil. Namun kali ini ada kehangatan yang berbeda. "Saya ingin membangun sesuatu lagi." Pak Ardi sedikit terkejut. "Membangun?" Ibu itu mengangguk. "Bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang pernah seperti saya." Kalimat itu membuat Pak Ardi terdiam. Rina yang mendengar dari kejauhan juga ikut menoleh. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Ibu tua itu menarik nafas dalam-dalam. "Orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, yang hidup sendirian, yang sering dianggap tidak ada." Suasana kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang berbeda. Bukan karena tegang, tapi karena tersentuh. "Kalau saya masih diberi rezeki, saya ingin membagikannya." Tidak ada yang bisa menjawab, karena kata-kata itu terlalu tulus, terlalu dalam, dan terlalu jauh dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Rina menunduk lagi, namun kali ini bukan karena malu saja, tapi juga karena haru. Ia tidak menyangka bahwa orang yang tadi ia ragukan justru memiliki hati sebesar itu. Pak Ardi menghela nafas pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa benar-benar kecil. Bukan karena jabatan, bukan karena... Suasana di dalam bank kini tidak lagi sama seperti pagi tadi. Jika sebelumnya dipenuhi prasangka dan bisik-bisik merendahkan, kini yang tersisa hanyalah ketenangan yang penuh rasa hormat. Tidak ada lagi yang memandang ibu tua itu dengan sebelah mata. Justru sebaliknya, beberapa orang diam-diam memperhatikannya dengan rasa kagum. Seorang wanita yang tadi sempat berbisik, kini duduk dengan kepala sedikit menunduk. Sesekali melirik ke arah ibu tua itu dengan ekspresi bersalah. Seorang pria yang tadi menjaga jarak, kini tampak gelisah. Seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak berani. Sementara itu, di balik meja, suasana kerja berubah menjadi lebih serius. Rina masih sibuk di depan komputer, kali ini dengan penuh kehati-hatian. Setiap proses dilakukan sesuai prosedur, bahkan lebih teliti dari biasanya. Pak Ardi berdiri di sampingnya, sesekali memberikan arahan. "Pastikan semua data sesuai," katanya pelan. "Iya, Pak," jawab Rina. "Koordinasi dengan bagian kas besar juga." "Sudah, Pak, mereka sedang menyiapkan." Proses penarikan uang dalam jumlah 2 miliar rupiah bukan hal sederhana. Tidak semua uang tersedia langsung di kas kecil. Butuh koordinasi dengan bagian lain. Butuh persetujuan tambahan. Dan tentu saja, butuh waktu. Namun kali ini, tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang merasa terbebani. Justru semua bekerja dengan perasaan yang berbeda. Seolah mereka ingin menebus kesalahan yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, ibu tua itu duduk dengan tenang di kursi yang telah disediakan. Ia memegang gelap air di tangannya, namun belum diminum. Matanya melihat ke depan, tidak fokus pada satu titik tertentu. Seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenangan demi kenangan kembali muncul. Tentang warung kecil, tentang suami yang selalu tersenyum walau lelah. Tentang anaknya yang menjadi harapan, dan tentang kehilangan.
Namun di wajahnya tidak terlihat kesedihan yang berlebihan, hanya ketenangan, seolah ia sudah berdamai dengan semuanya. Beberapa menit berlalu, lalu puluhan menit. Proses masih berjalan. Namun tiba-tiba, pintu utama bank terbuka. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah cepat. Penampilannya rapi, mengenakan jas mahal dan wajahnya menunjukkan seseorang dengan posisi penting. Petugas keamanan langsung menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak." Pria itu hanya mengangguk singkat. Matanya langsung menyapu ruangan, seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Pak Ardi yang melihat kedatangan itu langsung sedikit terkejut. "Pak Dimas?" gumamnya pelan. Rina ikut menoleh. "Siapa, Pak?" bisiknya. "Direktur cabang," jawab Pak Ardi singkat. Rina langsung terdiam. Direktur cabang jarang sekali turun langsung ke ruang pelayanan seperti ini, kecuali ada sesuatu yang penting. Dan kehadirannya sekarang jelas bukan kebetulan. Pak Dimas berjalan mendekat. Langkahnya cepat, namun tetap terkontrol. Matanya berhenti saat melihat ibu tua yang duduk di sudut. Ia langsung terdiam. Ekspresinya berubah. Dari serius menjadi terkejut. Bahkan tidak percaya. "Bu," ucapnya pelan. Suara itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Ibu tua itu menoleh. Matanya bertemu dengan pria itu. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Namun ada sesuatu yang terasa. Seperti dua orang yang saling mengenal. "Bu Sari," lanjut pria itu dengan suara sedikit bergetar. Semua orang langsung terdiam. Nama itu akhirnya disebut. Ibu tua itu menersenyum kecil. "Iya, Dimas." Suasana langsung berubah drastis. Pak Ardi menatap Rina. Rina menatap balik dengan bingung. Direktur cabang memanggil ibu tua itu dengan nama. Dan nada suaranya bukan seperti kepada nasabah biasa. Lebih seperti seseorang yang sangat dihormati. Pak Dimas langsung berjalan lebih cepat mendekat. Ia berhenti tepat di depan ibu itu. "Benar, Ibu?" tanyanya lagi seolah tidak percaya. Ibu itu mengangguk. "Sudah lama ya?" Kalimat itu sederhana, namun jelas menunjukkan bahwa mereka saling mengenal. Pak Dimas terlihat emosional. Ia bahkan sedikit menundukkan kepala. "Saya tidak menyangka Ibu datang ke sini," katanya pelan. Rina dan Pak Ardi saling pandang. Kebingungan mereka semakin besar. "Ada apa ini, Pak?" tanya Pak Ardi akhirnya. Pak Dimas menoleh. Ia melihat Pak Ardi, lalu Rina, lalu kembali ke ibu itu. Wajahnya berubah serius. "Kalian tidak tahu siapa beliau?" tanyanya dengan nada tenang, namun terasa tegas. Pak Ardi ragu sejenak. "Beliau nasabah, Pak, yang ingin menarik dana." "Bukan itu maksud saya," potongnya. Suasana langsung hening. Ia kembali menatap ibu tua itu dengan penuh hormat. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa besar dalam perkembangan bank ini. Kalimat itu seperti petir di siang bolong-bolong. Rina membeku. Pak Ardi tidak bergerak. Semua orang di ruangan itu terdiam. "Dulu," lanjut Pak Dimas, "saat bank ini masih kecil, perusahaan beliau adalah salah satu nasabah utama." Ia menatap ibu itu dengan penuh hormat. Bahkan tanpa dukungan dari usaha beliau, mungkin bank ini tidak akan sebesar sekarang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua hanya terdiam. Mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Ibu tua yang tadi dianggap tidak penting, ternyata memiliki peran besar. Bukan hanya sebagai nasabah, tapi sebagai bagian dari sejarah. Pak Ardi perlahan menunduk. Rasa malu yang tadi sudah ada, kini menjadi berkali-kali lipat. Rina bahkan hampir tidak berani mengangkat wajahnya. Tangannya gemetar. Ia mengingat semua yang terjadi sejak pagi. Dan sekarang, semuanya terasa seperti kesalahan besar. Pak Dimas kembali berbicara. "Apakah ada masalah dengan transaksi Ibu?" tanyanya kali ini dengan nada serius. Pak Ardi langsung jawab cepat-cepat. "Tidak, Pak, kami sedang memproses." Namun suara itu terdengar lebih seperti pembelaan diri. Pak Dimas menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Pastikan semuanya berjalan dengan baik." "Iya, Pak," jawab Rina. Tanpa tambahan kata, tanpa alasan, karena tidak ada yang bisa dijelaskan lagi. Sementara itu, ibu tua atau Bu Sari
hanya duduk dengan tenang di kursi yang telah disediakan. Ia memegang gelas air di tangannya, namun belum diminum. Matanya melihat ke depan, tidak fokus pada satu titik tertentu. Seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenangan demi kenangan kembali muncul. Tentang warung kecil, tentang suami yang selalu tersenyum walau lelah, tentang anaknya yang menjadi harapan, dan tentang kehilangan. Namun di wajahnya tidak terlihat kesedihan yang berlebihan, hanya ketenangan, seolah ia sudah berdamai dengan semuanya. Namun kejutan yang tersimpan, ternyata Suasana di dalam bank kini berubah total. Tidak ada lagi suara bisik-bisik. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang dipenuhi rasa bersalah. Semua mata kini tertuju pada satu sosok. Busari, ibu tua dengan pakaian sederhana yang kini diketahui bukan orang biasa. Seorang wanita yang pernah membangun usaha dari nol. Seorang ibu yang kehilangan segalanya, tapi tetap kuat. Dan seseorang yang ternyata memiliki peran besar dalam sejarah bank itu sendiri. Pak Dimas berdiri di sampingnya, dengan sikap penuh hormat. Sementara Pak Ardi dan Rina berdiri tidak jauh dari situ. Namun kali ini, mereka tidak berani menatap langsung. Rasa malu menahan mereka. Rina menggenggam tangannya sendiri. Kepalanya sedikit tertunduk. Dalam pikirannya, satu persatu kejadian pagi itu kembali muncul. Saat pertama kali melihat Busari. Saat ia meragukan ucapannya. Saat ia bahkan hampir menolak permintaan penarikan itu. Semua terasa seperti kesalahan besar. Sangat besar. Dan yang paling menyakitkan, Busari tidak pernah marah. Tidak pernah membalas. Tidak pernah meninggikan suara. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Rina akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Namun ia tetap maju. Ia berhenti di depan Busari. Beberapa detik, ia tidak bisa bicara. Lalu akhirnya, "Bu," suaranya pelan dan bergetar. Busari menoleh. "Iya, Nak?" Nada suaranya tetap sama. Lembut, tenang. Rina menunduk dalam. "Maafkan saya," katanya. Kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Saya sudah salah menilai Ibu." Ia menarik nafas, mencoba melanjutkan. "Tadi saya tidak percaya, bahkan sempat meremehkan." Suaranya terputus. Tangannya gemetar. Namun ia tetap melanjutkan. "Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang Ibu." Keheningan menyelimuti mereka. Semua orang mendengar. Semua orang merasakan. Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina. Tatapan yang tidak menghakimi. Tidak marah. Hanya memahami. Perlahan Busari mengangkat tangannya. Tangannya yang keriput itu menyentuh lengan Rina dengan lembut. "Sudah," katanya pelan. Satu kata itu menghentikan semuanya. Rina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Namun Busari hanya tersenyum. "Saya tidak marah," lanjutnya. Dan justru itu yang membuat Rina semakin tidak sanggup menahan perasaannya. Ia menunduk lagi. Menangis dalam diam. Di sampingnya, Pak Ardi akhirnya ikut melangkah maju. Sebagai seorang supervisor, ia merasa bertanggung jawab. Ia berdiri tegak, namun wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Penyesalan. "Bu," katanya pelan. Busari menoleh. "Saya juga meminta maaf." Nada suaranya lebih berat, lebih dalam. "Saya seharusnya tidak menilai dari penampilan." Ia berhenti sejenak. "Sebagai orang yang sudah lama bekerja di sini, saya justru melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi."
Busari memperhatikannya. Lama, lalu tersenyum kecil. Semua orang pernah salah. Yang penting, mau memperbaiki. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti pelajaran yang sangat dalam. Pak Ardi menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, ia benar-benar merasa belajar sesuatu. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan. Di sekitar mereka, beberapa nasabah mulai ikut tergerak. Seorang pria yang tadi menjaga jarak kini berdiri. Ia mendekat pelan. "Bu," katanya ragu. Busari menoleh. "Saya juga minta maaf." Ia menunduk. "Tadi saya sempat berpikir yang tidak baik." Seorang wanita di kursi tunggu juga ikut berdiri. "Saya juga, Bu." Satu persatu, tanpa direncanakan, orang-orang mulai mengungkapkan penyesalan mereka. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Namun suasana itu mendorong mereka untuk jujur. Dan Busari hanya tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang sederhana, tapi penuh arti. Di tengah suasana itu, Rina kembali ke mejanya. Ia mengusap air matanya, lalu mulai bekerja lagi. Namun kali ini, dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekedar menjalankan tugas, tapi dengan hati. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai dari bagian kas datang membawa kabar. "Pak, uangnya sudah siap," katanya pelan. Pak Ardi mengangguk. "Baik, kita selesaikan sekarang." Proses terakhir pun dilakukan. Semua berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa keraguan, dan akhirnya uang yang diminta Busari siap untuk diserahkan. Jumlah yang besar, sangat besar. Namun di tangan Busari, itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Pak Ardi mendekat. "Bu, ini sudah siap," katanya dengan sopan. Busari mengangguk. "Terima kasih." Ia berdiri perlahan. Tangannya tetap tenang. Matanya tidak menunjukkan keserakahan. Tidak juga kebanggaan. Hanya ketenangan. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Pak Dimas berbicara. "Bu, apakah Ibu yakin ingin menarik semua ini sekarang?" Busari menatapnya. "Iya." "Apa Ibu tidak ingin menyimpannya saja?" Busari tersenyum kecil. "Saya sudah terlalu lama menyimpan. Sekarang, saatnya digunakan." Pak Dimas mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Karena ia tahu, keputusan itu bukan sesuatu yang dibuat secara tiba-tiba, tapi hasil dari perjalanan panjang. Busari kemudian melihat sekeliling. Matanya menyapu ruangan itu. Tempat di mana ia tadi dipandang rendah. Tempat di mana ia juga menemukan kembali harapan. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Tidak ada nada sindiran, tidak ada kemarahan. Hanya ucapan Pintu otomatis bank itu perlahan menutup kembali. Suara halusnya terdengar jelas di tengah keheningan yang masih menyelimuti ruangan. Namun meskipun pintu sudah tertutup, perasaan yang ditinggalkan oleh Busari tidak ikut pergi. Semua orang masih berdiri di tempat masing-masing. Diam, seolah waktu berhenti sejenak. Rina masih memandang ke arah pintu. Matanya sedikit merah. Tangannya menggenggam meja, mencoba menenangkan dirinya. Pak Arbi berdiri tegak, namun pikirannya jauh melayang. Pak Dimas menarik napas panjang. "Lanjutkan pekerjaan," katanya akhirnya. Namun suaranya tidak sekeras biasanya. Semua kembali ke posisi masing-masing. Aktivitas bank kembali berjalan. Nomor antrian dipanggil lagi. Nasabah mulai bergerak. Namun suasananya tidak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Hari itu, ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari kemudian, pagi itu suasana bank terlihat normal. Orang-orang datang dan pergi seperti biasa. Rina sudah kembali bekerja seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia lebih banyak tersenyum,
lebih sabar, dan tidak lagi melihat penampilan sebagai penilaian pertama. Setiap nasabah ia layani dengan cara yang sama, tanpa membedakan, tanpa prasangka. Seolah kejadian beberapa hari lalu telah mengubah cara pandangnya. Pak Ardi juga demikian. Ia menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih hati-hati, dan lebih manusiawi. Sementara Pak Dimas, ia masih sering memikirkan Bu Sari. Sosok yang sederhana, tapi meninggalkan kesan yang begitu dalam. Hingga suatu pagi, seseorang datang ke bank. Seorang pria muda dengan pakaian rapi. Ia langsung menuju meja customer service. "Saya ingin bertemu dengan pimpinan cabang," katanya. Tidak lama kemudian, ia dipersilahkan masuk ke ruang Pak Dimas. Rina yang melihat dari kejauhan hanya memperhatikan sekilas. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di dalam ruangan Pak Dimas, pria muda itu duduk dengan tenang. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Saya datang membawa pesan dari Bu Sari," katanya. Pak Dimas langsung terdiam. "Bu Sari?" tanyanya. Pria itu mengangguk kecil. "Saya bekerja di perusahaan yang dulu dimiliki keluarga beliau." Pak Dimas langsung fokus. "Apa kabar beliau?" tanyanya. Pria itu tersenyum kecil. "Beliau baik dan menitipkan ini." Ia menyerahkan map tersebut. Pak Dimas membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan satu surat tulisan tangan. Tulisan yang sederhana namun rapi. Pak Dimas mulai membaca. Isi surat Bu Sari. "Untuk yang membaca surat ini, terima kasih karena sudah membantu saya waktu itu. Uang yang saya ambil bukan untuk saya. Saya ingin menggunakannya untuk membangun tempat bagi orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Tempat untuk mereka yang sering dianggap tidak ada. Tempat di mana mereka bisa merasa dihargai. Saya pernah berada di titik itu, dan saya tahu rasanya. Saya tidak ingin orang lain merasakannya terlalu lama. Jika suatu hari tempat itu berdiri, saya harap kalian bisa datang. Bukan sebagai pegawai bank, tapi sebagai manusia. Bu Sari." Pak Dimas menurunkan surat itu perlahan. Ruangan itu menjadi sunyi, sangat sunyi. Ia menarik napas panjang. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Beliau benar-benar luar biasa," gumamnya. Pria itu mengangguk. "Beliau sudah mulai membangun tempat itu, Pak." "Di mana?" "Di pinggiran kota. Tidak besar, tapi cukup untuk banyak orang." Pak Dimas tersenyum kecil. "Saya ingin ke sana." Beberapa minggu kemudian, sebuah bangunan sederhana berdiri di pinggir kota. Tidak megah, tidak mewah, namun bersih, rapi, dan penuh kehidupan. Di depan bangunan itu terdapat papan kayu, bertuliskan Rumah Harapan. Di halaman, beberapa orang tua duduk bersama. Ada yang tertawa, ada yang berbincang, ada juga yang hanya diam, tapi wajahnya tenang. Tidak jauh dari sana, Bu Sari duduk di kursi kayu. Masih dengan pakaian sederhana, masih dengan tas kecilnya. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada orang-orang. Orang-orang yang dulu mungkin seperti dirinya. Kesepian, dilupakan, tidak dianggap. Kini, mereka punya tempat. Mereka punya rumah. Pak Dimas datang bersama Rina dan Pak Ardi. Mereka berdiri di depan gerbang, melihat pemandangan itu tanpa kata. Rina menutup mulutnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ini dari uang itu," bisiknya. Pak Ardi mengangguk pelan. "Iya." Mereka berjalan masuk. Langkah mereka pelan, seolah tidak ingin mengganggu suasana. Bu Sari melihat mereka, lalu tersenyum. "Kalian datang," katanya. Pak Dimas mendekat. "Ibu, ini luar biasa." Bu Sari hanya menggeleng pelan. "Ini biasa saja." "Tidak, Bu," kata Rina. Suaranya bergetar. "Ini lebih dari luar biasa." Bu Sari hanya tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," katanya. Ia melihat sekeliling, melihat orang-orang yang kini punya tempat. Uang bisa habis, tapi kalau digunakan untuk hal seperti ini, nilainya tidak akan pernah hilang. Semua terdiam,
Kata-kata itu terasa sangat dalam. Pak Ardi menunduk. Ia teringat hari pertama, saat ia meragukan wanita ini. Dan sekarang, ia berdiri di tempat yang dibangun dari hati wanita itu. Perlahan, Rina melangkah mendekat. "Bu," katanya pelan. Bu Sari menoleh. "Terima kasih." Satu kalimat, namun penuh makna. Bu Sari tersenyum. "Jangan berterima kasih ke saya, tapi lanjutkan apa yang sudah kalian pelajari." Rina mengangguk. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena malu, tapi karena haru. Penutup. Hari itu mereka pulang dengan perasaan yang berbeda. Tidak hanya sebagai pegawai bank, tapi sebagai manusia yang telah belajar sesuatu yang penting. Bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Bahwa kebaikan tidak selalu terlihat dari luar. Dan bahwa harta yang paling berharga bukanlah uang, tapi apa yang kita lakukan dengan itu. Sementara itu, di Rumah Harapan, Bu Sari duduk dengan tenang, melihat orang-orang yang tersenyum di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,